lagi. Di mana Bu? Gimana? Oh di situ ya. Oh ini yang pengajian di Bu. Iya Robbi. Oh iya Ibu Iki. Iya. Iya. Saya ingat kalau ingat. Kenapa? Nggak ada lain, ingat aja. Oh ada ibu ini. Berarti tempat yang dulu yang di situ. Mulai. Apa caranya? Halal halal. Halal bihalal kan Bu ya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, tentu pertama di acara halal bihalal ini saya secara pribadi Jangan dikasih bas ya. Ya. Nah, gimana? Silaturahmi. Gimana silaturahmi? baik. Karena ini temanya halal bihalal. Biasanya kalau halal bihalal itu acara intinya sih ya ramah tamah sama maaf-maafan begitu Bu ya. Makanya kemudian acaranya harus di resto nih. Sehingga tausiahnya gak perlu lama-lama karena itu bukan acara inti gitu. Acara intinya adalah makan-makan gitu. Ibu-ibu paham? Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saya juga mumpung masih Syawal dan saya sudah beberapa kali berinteraksi dengan ibu-ibu sekalian, mengisi majelis taklim ibu-ibu sekalian. Tidak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima semua amal salih waktu kemarin Ramadan, dihapus semua dosa, termasuk juga diberikan kesempatan kembali untuk sampai di bulan Ramadan berikutnya. Bicara halal bihalal, saya sering menyampaikan kalau kita masuk pada majlis halal bihalal
tolong jangan masuk sebelum kita memposisikan hati kita sebagai hamba Allah yang bersalah. Jadi kalau masuk ke majelis halal bihalal itu posisikan hati kita ini sebagai orang yang punya salah. Jangan posisikan hati kita ini seperti orang yang tidak mau mengaku salah. Sehingga nanti ketika keluar dari majelis halal bihalal itu kita merasa betul-betul sudah kosong-kosong. Kalau semuanya tidak ngaku salah, maka tidak terjadi namanya halal bihalal. Maka yang paling penting adalah ngaku salah. Ngaku salah dan memberi maaf itu dua amalan yang juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bahas satu-satu, termasuk juga silaturahim tadi. Ngaku salah itu sebuah amalan yang luar biasa mulia. Yang dulu amalan itu pernah kemudian dilakukan oleh baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di tempat ibu dulu, bahwa Adam itu melakukan dosa. Dosanya apa? Makan buah yang dilarang. Adam sama iblis dia punya kemiripan yang banyak. Dua-duanya sama-sama pernah masuk surga. Dua-duanya sama-sama pernah melakukan dosa. Dua-duanya sama-sama dikeluarkan dari surga. Bedanya Adam ketika dikeluarkan dari surga dia ngaku salah. Dia bilang sama Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, duhai Rabb kami, sungguh kami yang salah. Sungguh aku yang salah, sungguh aku yang khilaf, sungguh aku yang berdosa, sungguh aku yang zalim. Tapi iblis ketika dia dikeluarkan dari surga, dia tidak mau ngaku salah. Itu yang membedakan keduanya. Dan karena perbedaan itu nanti tempat mereka di akhirat juga beda. Adam ketika dia ngaku salah, para ulama mengatakan justru karena dia ngaku salah, akhirnya dia nanti dikembalikan ke surga. Maka hari ini ketika kita bikin tajuk halal bihalal, majelis taklim An-Nisa, majelis taklim An-Nisa, yang perempuan semua Bu ya. Majelis taklim An-Nisa halal bihalal, yang paling penting untuk ditanamkan di dalam hati kita adalah kita perlu ngaku salah. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan bahwa kelak surga itu ditempati oleh mereka mantan pendosa yang ngaku salah pada Allah Subhanahu wa taala. Mantan pendosa yang ngaku salah. Kita ini pendosa, tapi kalau kita ngaku salah, kita punya harapan untuk kemudian dimasukkan ke surga. Yunus alaihissalam di Irak itu Bu, ada sebuah wilayah namanya Mosul. Di wilayah Mosul itu dulu ada satu kota besar, luas, diisi oleh 100.000 penduduk waktu itu. Namanya kota Nainiwa. Imam Ibnu Katsir menyebutnya Ninawa. Kota apa itu? Kota apa itu Bu? Kota Arab. Itu adalah kota di mana tempat Nabiullah Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di Ninawa. Sekarang di Irak. Kenapa Nabiullah Yunus diutus di situ? Karena penduduk kota Ninawa semuanya menyembah berhala. Diutuslah Nabiullah Yunus ke situ. Ketika Nabiullah Yunus diutus ke situ mendakwahkan dakwah tauhid, mengesahkan Allah, semuanya menolak. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai akhirnya Nabiullah Yunus berada pada puncak kemurkaan. Waktu itu Nabiullah Yunus bilang sama mereka, kalau kalian tetap tidak mau beriman, maka tunggulah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat terakhir Nabiullah Yunus. Akhirnya beliau pergi meninggalkan
kaumnya. Di titik itu Nabiullah Yunus gak ngerasa bahwa beliau bersalah. Beliau gak merasa bahwa meninggalkan kaumnya itu sebuah kesalahan, meninggalkan dakwah itu sebuah kesalahan. Akhirnya kemudian beliau datang ke tepian pantai, ikut apa? Ikut apa, Bu? Rombongan apa, Bu? Rombongan halal bihalal. Rombongan kapal. Kata Allah Subhanahu wa taala, fil fulkil mashhun, di mana kapal itu sudah penuh dengan muatan. Ya, sudah penuh dengan muatan. Beliau ikut ke situ. Apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? Berlayarlah kemudian kapal Nabiullah Yunus. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada ombak menggulung luar biasa. Hampir-hampir saja kapal itu kemudian tenggelam. Maka nahkoda kapal bilang kepada semua penumpang, tolong buang semua muatan yang ada potensi membuat kita tenggelam. Dibuang semua muatannya, hanya tersisa bekal-bekal untuk makan saja. Ternyata kapalnya masih terus mau tenggelam, bahkan petir menyambar-nyambar. Waktu itu kemudian nahkodanya meyakini bahwa kalau sudah dibuang muatannya, kok ternyata masih ada potensi akan tenggelam, berarti di dalam kapal ini ada pembawa sialnya. Ada nggak budaya yang masih meyakini begini nih? Ada. Kalau di rumah berantem terus, itu berarti di rumah ada pembawa sialnya. Yang bawa sial itu yang berantem. Insya Allah. Maka apa yang terjadi? Dilakukanlah kemudian qur'ah. Qur'ah itu adalah mengundi. Masukkan nama semua penumpang, kemudian diundi, keluar Nabiullah Yunus alaihissalam. Karena keluar Nabiullah Yunus, maka Nabiullah Yunus sudah siap untuk kemudian diceburkan. Tapi ternyata nahkoda kapal itu ternyata memperhatikan sejak Nabiullah Yunus naik sampai di titik yang paling bahaya itu. Dia menyimpulkan bahwa Nabiullah Yunus ini orang baik, gak mungkin dia pembawa sial. Maka dikembalikan lagi tuh undiannya, dimasukkan lagi ke dalam sedotan, bahasa kita, masukkan lagi ke dalam botol, dikocok lagi. Ketika dikocok kedua kalinya diundi, keluar Nabiullah Yunus lagi. Itu Nabiullah Yunus sudah buka baju. Beliau sudah buka baju. Tapi apa yang terjadi? Semuanya tidak ada yang merasa layak untuk menceburkan beliau ke dalam laut. Tidak ada satu tangan pun yang waktu itu berani menyentuh beliau untuk kemudian dilarungkan ke laut. Tidak ada. Mereka merasa tidak layak untuk menceburkan orang baik seperti Nabiullah Yunus alaihissalam. Maka dimasukkan ke sedotan lagi, masukkan botol lagi. Diundi lagi, keluar yang ketiga, Nabiullah Yunus lagi. Itu kalau ibu-ibu arisan tiba-tiba dikocok, keluar fulanah gitu, masukkan lagi, karena orangnya gak hadir, dimasukkan lagi, keluar lagi fulana. Itu ibu-ibu patut mencurigai, jangan-jangan di dalamnya semuanya fulana. Iya, gak mungkin, susah kayak gitu tuh. Maka apa yang terjadi? Karena sudah 3 kali kata Nabiullah Yunus, wallahu yuriduni, Allah menginginkan saya, bukan kalian. Sudah, saya nyebur saja. Allah gak menginginkan kalian, Allah menginginkan saya. Allah menginginkan saya. Maka tidak ada satu orang pun yang kemudian berpartisipasi menceburkan. Tidak ada. Nabiullah Yunus naik ke atas dak kapal, loncat sendiri dia. Loncat sendiri. Jadi tidak ada satu orang pun yang merasa tangannya layak untuk menceburkan beliau, karena orang baik. Maka orang baik itu di mana saja tetap mutiara. Ketika diceburkan, di dalam ada ikan apa, Bu? Ikan paus. Saya kayaknya pernah nyampaikan ini deh. Ikan apa, Bu? Ikan hiu. Hah? Dhunnun itu Yunus itu, Bu.
Mentang-mentang pakai bahasa Arab dipikir benar gitu. Ah? Ikan hiu. Ibu ikan hiu. Ibu hiu. Ada lagi ikan apa? Ikan paus sama? Hiu sama? Saya kasih sepeda, siapa saja yang bisa menyebutkan 5 nama ikan. Soal ikan saja. Itu bukan ikan paus, ikan hiu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita itu kalau sama Allah tidak dikasih nama, tolong jangan kasih nama. Itu ikan sama Allah tidak dikasih nama. Yang Allah kasih hut azimah. Hut azimah itu artinya ikan besar sekali. Tidak selalu ikan besar itu ikan paus atau ikan hiu. Saya ngisi di mana-mana, pokoknya kalau surah Nabiullah Yunus ada yang bilang hiu, ada yang bilang paus. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu tidak menyebut secara eksplisit itu ikannya apa. Cuma Imam Ibnu Katsir mengatakan hut azimah, ikannya besar sekali. Dicaplok, habis itu ikan yang lebih besar di belakangnya memakan ikan yang tadi memakan Nabiullah Yunus alaihissalam. Itu ikan apa namanya? Kan bingung kan? Namanya orang kita ini nggak dikasih nama. Jadi gambaran ikan besar itu selalu tentang hiu dan paus. Buah khuldi itu nggak dikasih nama sama Allah, dikasih nama buah. Padahal Allah tidak kasih. Kata Allah wala taqraba hadhihi. Yang ngasih nama khuldi siapa? Setan. Jadi setan itu ketika membujuk Adam untuk kemudian memakan buah itu, setan menggunakan istilah dengan kalimat khuldi. Jadi kalau kamu makan buah ini Adam, maka kamu ada potensi abadi berada di dalam surga. Karena khuldi itu sifat, artinya abadi. Maka ikan itu memakan kemudian Nabiullah Yunus. Di belakang ada ikan yang lebih besar, dimakan lagi. Kalau ibu nggak percaya, cek dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, musannifnya atau muallifnya Imam Ibnu Katsir. Itu jelas sekali bahwa itu tidak ada nama. Ya. Ibu-ibu ini yang kasih nama. Cerdas. Maka apa yang terjadi? Ikan itu kemudian masuk ke dalam lagi, ke dasar lautan. Maka para ulama mengatakan saat itu Nabiullah Yunus berada pada 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, 2 perut ikan. Kegelapan dasar lautan. Dasar lautan itu gelap, Bu. Kalau ibu nggak percaya coba nyemplung aja. Itu gelap sekali. Di Perak nggak begitu gelap, Bu. Kok tahu, Ustaz? Ya katanya. Yang ketiga, kegelapan malam karena kejadiannya di malam hari. Itu kalau dalam konteks kita, apa yang dialami oleh Nabiullah Yunus itu kalau dalam konteks kita itu adalah masalah yang luar biasa, keterpurukan yang berada di atas puncak, bisa jadi taruhannya adalah nyawa. Tapi mari kita lihat bagaimana Nabiullah Yunus itu kemudian keluar dari keterpurukan itu. Waktu itu Nabiullah Yunus ketika sadar digerakkan di tangannya. Jadi di dalam perut itu beliau gerakkan tangan, kok bisa? Berarti masih hidup. Digerakkan kaki-kakinya masih hidup. Baru beliau di titik itu beliau sadar bahwa beliau sudah melakukan sebuah kesalahan. Apa kesalahannya? Meninggalkan kaumnya. Maka yang keluar kalimatnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku bersalah. Nabiullah Yunus ngaku dosa apa enggak? Aku dosa. Sungguh aku yang zalim, sungguh aku yang khilaf ya Allah.
Dalam kalimat Nabiullah Yunus, sama sekali Nabiullah Yunus gak minta kepada Allah untuk dikeluarkan. Karena kalau seandainya dikeluarkan bahaya juga, itu lautan lepas. Dikeluarkan gak bisa renang, sama saja. Mending ada di dalam. Maka beliau cuma bilang kepada Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku yang salah. Mari kita lihat bagaimana ayat ini bekerja, kalimat ini bekerja, doa ini bekerja. Para ulama mengatakan bahwa doa Nabiullah Yunus merupakan salah satu doa terbaik di dalam Quran. Kenapa? Karena di dalamnya ada dua komposisi. Yang pertama adalah tauhidullah, mengesahkan Allah, kalimatnya la ilaha illa anta subhanak. Yang kedua, pengakuan bahwa dirinya bersalah. Maka apa yang terjadi? Setelah 40 hari 40 malam dikelilingkan oleh ikan itu di berbagai macam benua, akhirnya kemudian Allah menggiring ikan itu ke tepi lautan, kemudian dikeluarkan di tepi laut. Subhanallah. Seandainya dikeluarkan di tengah laut, kita nggak jamin beliau bisa berenang. Digiring dulu ke tepian pantai, dikeluarkan di tepian pantai. Ketika keluar, ibu-ibu bisa baca di dalam kitab Imam Ibnu Katsir. Itu kata para ulama, beliau keluar seperti halnya seekor merpati yang baru menetas. Ibu tahu kalau merpati menetas? Iya, gimana? Nah, kan nggak bisa jawab kan? Merpati itu kalau baru netes, dia basah, tulangnya kelihatan lemes. Dan itu yang dialami oleh Yunus. Dagingnya habis dalam waktu seketika itu, kemudian tulangnya kelihatan semua, dan beliau berada pada titik terlemah waktu itu. Apa yang terjadi? Allah kemudian tumbuhkan di samping Nabiullah Yunus sebuah pohon dari jenis buah labu, yang dari buah labu itu kemudian nanti beliau akan mendapatkan energi kembali. Kalau ibu-ibu ada seorang peneliti atau seorang dokter di sini, coba cek, coba riset. Di titik terlemahnya Nabiullah Yunus, kenapa Allah kasih yang disebut buah labu? Apa fungsinya? Ditambah lagi oleh Allah dengan susu domba. Ya, ada domba yang kemudian sudah siap diperas susunya, diminum. Itu akhirnya kemudian beliau bugar luar biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau bilang sama Allah, ya Rabb, aku berjanji kepadamu untuk tidak meninggalkan kaumku lagi. Aku akan kembali kepada kaum, balik ke Ninawa. Sampai di Ninawa, betapa kagetnya Nabiullah Yunus karena semua umatnya beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kebayang, 100.000 lebih itu kaumnya semua beriman. Didakwahi malah diejek, gak mau menolak, ketika ditinggalkan justru beriman. Maka kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa doa ini penuh dengan kekuatan, padahal di dalamnya tidak ada permintaan sama sekali. Tapi ternyata ketika kita ngaku salah pada Allah, ngaku bahwa kita banyak dosa, itu ternyata Allah bukan hanya memberikan apa yang kita minta, tapi Allah menyempurnakan apa yang kita harapkan. Allah sempurnakan, bukan hanya dikeluarkan, tapi diantarkan ke tepian, dikasih makan, kaumnya diimankan. Maka ini saran saya, kalau suami lagi nasehatin istri, tiba-tiba kalimatnya tidak powerful, jangan-jangan dia nggak ngaku salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja ditinggalkan, lah powerful nanti. Istri juga begitu. Kalau istri nasehatin suami kayak sepertinya tidak powerful kalimatnya, itu berarti ada salah yang belum kita akuin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku salah itu penting. Lihat kalimat baginda Rasul. Kata baginda Rasul, kalau harapanmu terlalu banyak, permintaanmu terlalu banyak, yang kalau kemudian didetailkan dalam doa-doamu akan terlalu panjang, cukuplah istighfar menjadi wakil dari semua permintaanmu. Ini kan kalimat istighfar sebenarnya diucapkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam.
tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sungguh aku bersalah. Maka setiap siapa saja yang hadir di majelis halal bihalal, hatinya harus betul-betul ditempatkan pada kalimat bahwa dia bersalah. Jangan angkuh ketika masuk ke majelis halal bihalal, malah aku gak bersalah, aku pengen nanti orang minta maaf sama aku. Gak bisa begitu. Justru ketika dia menginginkan orang minta maaf pada dirinya, itu sudah salah. Itu sudah salah. Yang benar adalah kita masuk ke majelis halal bihalal, hati kita posisikan pada bahwa saya punya banyak salah, saya butuh maaf dari semua orang. Maka itu halal bihalalnya sukses. Halal bihalalnya sukses. Saya pernah cerita atau enggak waktu di Gubernur, Bu ya. Orang tuh kalau sering ngaku salah sama Allah Subhanahu wa taala, merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga merasa banyak dosa pada orang lain. Itu rupanya di titik itu Allah Subhanahu wa taala sangat gembira melihat orang itu. Baginda Rasul itu bilang begini, walillahi afrah, dan sesungguhnya Allah sangat gembira. Kapan itu? Bitaubati abdihi hina yatubu ilaih. Ketika Allah mendapati ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia menyesal, dia ngaku salah pada Allah Subhanahu wa taala, dia taubat. Kemudian beliau memberikan satu gambaran bagaimana kegembiraan Allah saat itu. Beliau bilang, gembiranya Allah itu seperti ada seorang musafir sedang perjalanan di sebuah padang pasir yang tandus. Kemudian dia bawa unta, kemudian di atas untanya ada perbekalan. Tiba-tiba di tengah perjalanan unta itu hilang. Dia bingung luar biasa karena perbekalannya ada pada unta itu. Dia cari, minta tolong kemana-mana juga nggak ada orang yang menolong. Tiba-tiba kemudian dia termenung, dia putus asa, dia terduduk, dia tertidur. Saat dia bangun, untanya tiba-tiba ada di sampingnya. Bahagia mana? Bahagia luar biasa. Saking dari bahagianya, dia sampai nggak bisa kontrol kalimatnya. Dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu, kata dia. Ya. Ini kalimat baginda Rasul. Kata baginda Rasul, saking dari gembiranya orang ini, sampai dia gak bisa kontrol kalimatnya. Dia bilang, Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku Tuhanmu. Itu kan kalimat syirik. Tapi kan dia gak sadar mengucapin itu. Saking dari senangnya, karena dia sudah lepas dari maut, perbekalannya kembali, untanya kembali, dia bisa melanjutkan perjalanan. Kata baginda Rasul, bahagianya orang ini jauh lebih bahagia Allah ketika Allah lihat hambanya ngaku salah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling banyak dosanya adalah mereka yang paling merasa banyak pahalanya. Dan orang yang paling banyak pahalanya adalah mereka yang paling merasa banyak dosa. Kebalik. Ya? Merasa benar. Kejemaah dirahmati Allah. Saya terus terang, saya selalu mengingatkan ketika ada majelis halal bihalal, tolong setiap hati pahami betul rasa ini. Kenapa? Gak ada yang mengingatkan? Ya. Harus betul-betul hati kita kalau masuk di majelis halal bihalal harus memposisikan hati kita seperti itu. Di samping kita juga perlu paham bahwa memaafkan juga punya nilai ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita lagi. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika terjadinya Fathu Mekah. Ibu tahu Fathu Mekah? Tahu Fathu? Apa itu Fathu Mekah? Apa Bu Fathu Mekah? Paling bisa Ibu ini biasanya. Fathu Mekah apa Fathu Mekah? Penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi di tahun ke-10 ke-8 Hijriah. Waktu itu jamaah dirahmati Allah, baginda Rasul membawa pasukan dari Madinah sebanyak 10.000 orang kaum muslimin.
Sementara di Mekah waktu itu ada pasukan cuma 2.000, kalah luar biasa secara jumlah. Akhirnya kemudian kaum muslimin menaklukkan kota Mekah itu tanpa ada pertumpahan darah dan tidak ada perlawanan sama sekali. Dan 2.000 yang ada di Mekah itu semuanya masuk Islam. Di sela-sela itu, saat kemudian baginda Rasul sudah menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah, tiba-tiba baginda Rasul memberikan instruksi kepada para sahabat, cari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan. Ada banyak nama yang disebut, dan nama-nama itu adalah orang yang dulunya memfitnah, mencerca, mensiksa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dicarilah oleh para sahabat, ketemu satu persatu ketemu. Dihadapkan oleh baginda Rasul, waktu itu beliau sedang berada di dekat Ka'bah, dijejer. Kemudian baginda Rasul ngambil pedangnya, dihunus pedangnya, diangkat begini, kemudian diletakkan di lehernya, diginikan. Paham? Kata baginda Rasul, sekarang kalian mau apa? Ini pedang sekali tak sayatkan sama leher kalian, maka selesai kalian. Lihat, kalimat mereka yang waktu itu sudah tidak punya kekuatan. Dia bilang, Muhammad, anta akhun karim ibnu akhin karim ibnu akhin karim. Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, cucu dari saudara kami yang mulia. Orang kalau sudah gak berdaya memang biasanya ngemis gitu. Dulu mereka mengejek baginda Rasul itu sebagai tukang sihir, sebagai tukang syair, dukun dan lain sebagainya. Giliran mereka tidak punya kekuatan, mereka bilang anta akhun karim ibnu akhin karim ibnu akhin karim. Kamu Muhammad adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, cucu dari saudara kami yang mulia. Maka waktu itu apa yang terjadi? Lihat, Rasul bilang, al-yaum aqulu ma qalahu Yusuf li ikhwati. Hari ini aku akan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada dosa antara saya dengan kalian. Coba bayangkan. Itu padahal Rasul sudah bisa itu, disabet aja selesai. Tapi Rasul bilang, hari ini gak ada dosa antara saya dengan kalian. Semua kalian kumaafkan dan kalian bebas. Tuh. Coba yang dirahmati Allah. Rupanya baginda Rasul waktu itu mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf kepada saudaranya. Yang kita tahu saudara-saudara Yusuf waktu itu menceburkan Yusuf ke sumur, hampir membunuh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Giliran mereka minta pertolongan kepada Yusuf ketika Yusuf jadi seorang menteri di Mesir. Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, la tathriba 'alaikumul yaum. Hari ini kalian enggak punya dosa, sudah kumaafkan kalian semua. Apa kalimat para ulama? Para ulama mengatakan pemaafan yang diberikan oleh Yusuf kepada saudaranya dan juga diberikan oleh baginda Rasul kepada orang-orang yang dulu mencercanya, itu adalah pemaafan yang paling besar selama hidup beliau. Kenapa? Karena beliau memaafkan di saat beliau mampu membalas. Bisa balas, tapi beliau memilih untuk memaafkan. Itu pemaafan yang luar biasa. Pahalanya berlipat-lipat. Maka memberi maaf, terutama di mana kemudian kita punya kesempatan untuk membalas, itu pahalanya berlipat-lipat. Jadi contoh ya, ibu tiba-tiba punya tetangga gitu, yang kemudian tetangganya setiap hari selalu jahil, memfitnah, lisannya pedes. Pokoknya udah setiap hari kita makan hati berinteraksi sama dia. Bahkan ada banyak kasus-kasus yang dia menyebabkan itu, yang itu terjadi pada kita, difitnah, dibilang begini-begini, atau mungkin ada banyak hak-hak kita diambil, ya kan? Tanah kita diambil walau hanya 1 meter, kemudian banyak hak-hak kita diambil. Tiba-tiba di satu momentum tetangga kita itu kemudian kepepet, nggak punya duit,
Anaknya sakit, cari duit hutangan kemana-mana nggak nemu. Tinggal satu rumah belum diketok, rumah kita saja. Pas diketok, tiba-tiba datang waktu butuh. Dia butuh pinjem duit, nggak minta, pinjem. Tapi tiba-tiba hati kita berlapang dada, hati kita memaafkan, kita kasih pinjaman. Maka pinjaman waktu itu lebih baik daripada sedekah. Itu lebih baik daripada sedekah. Dan itu lebih pahalanya berlipat-lipat. Karena kita sebenarnya punya pilihan untuk tidak meminjamkan. Dan itu bagian dari cara kita membalas. Tapi ternyata kita memilih untuk meminjamkan dan memaafkan. Itu berarti pahala kita berlipat-lipat. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Amr bin As, salah seorang sahabat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sampai jam berapa, Bu? Udah jam 11 lebih. Katanya tadi acaranya makan-makan, kok terlalu lama. Terakhir. Amr bin As itu pernah suatu waktu beliau ikut majelisnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul itu beliau punya majelis yang setiap hari beliau duduk di majelis itu, namanya majelis duha. Jadi kalau kita baca dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi, 24 jam aktivitas baginda Rasul ketika waktu normal, tidak waktu perang, itu kita akan tahu jam berapa beliau bangun. Jam berapa beliau bangun? Tidak tahu. Kemudian waktu pagi ngapain, waktu siang ngapain, waktu sore ngapain, malam ngapain, tidurnya jam berapa, itu ketemu dalam kitab itu. Nah, rupanya di dalam kitab itu terekam bahwa beliau selalu melakukan majelis yang namanya majelis duha setiap hari. Cuma kadang majelis duha itu kadang cepat, kadang lama. Kalau sudah kadung lama, kadang sampai asar, cuma istirahat untuk sholat saja, sholat lanjut. Itu biasanya kalau beliau kedatangan tamu banyak, musafir atau ada masalah yang perlu kemudian diselesaikan, itu akan lama. Nah, satu waktu beliau bilang kepada para sahabat yang ikut majelis duha beliau, sebentar lagi nih akan datang seorang penghuni surga, calon penghuni surga. Ditunggu sama para sahabat, tiba-tiba muncul seorang Arab Badui. Siapa Arab Badui itu? Arab pedesaan lah, orang-orang desa, tinggal di Arab ya, Arab Badui. Biasanya nomaden. Dia kemudian masuk ke dalam majelis Nabawi, nenteng sandalnya tuh. Orang biasa saja. Para sahabat mengamati, loh kok ternyata ini yang datang. Berlalu satu hari, hari kedua, Amr bin As datang juga di majelis itu kedua kalinya. Tiba-tiba Rasul mengucapkan kalimat yang sama, bentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ditunggu oleh para sahabat, ternyata orang itu lagi. Dengan perawakan yang sama, dengan nenteng sandal yang seperti kemarin. Dua hari, hari ketiga, di majelis ketiga harinya, tiba-tiba Rasul juga mengatakan yang sama. Bentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Ternyata orang yang sama juga. Amr bin As yang ikut dalam majelis itu, ibu-ibu sekalian, tiba-tiba penasaran beliau, masa iya orang itu penghuni surga? Apa istimewanya dia? Maka sama Amr bin As dibuntuti dari belakang orang itu, dicari tahu di mana rumahnya. Sesampainya dia di rumah, dia sudah masuk, diketok pintu sama Amr bin As. Dibuka sama orang itu. Kata Amr bin As, saya hari ini sedang bertengkar sama ayah saya, dan saya berjanji untuk kemudian tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Tolong kalau diperkenankan saya ingin menginap di sini. Dikasihlah kemudian kamar, dia suruh nginep di situ. Sebenarnya Amr bin As itu punya visi, punya tujuan besar. Dia cuma ingin tahu seistimewa apa sih orang ini. Sampai 3 hari berturut-turut Rasul jamin dia sebagai penghuni surga. Maka sejak pagi dipelototi, terus diperhatikan, siang diperhatikan, malam diperhatikan. Orangnya tidur, Amr bin As gak tidur, pengen tahu kayak apa tidurnya. Sampai sudah 3 hari, Amr bin As menyimpulkan, orang ini yang gak istimewa-istimewa amat. Ya sama kayak saya, kata Amr bin As.
Maka kemudian Amr bin As matur kepada orang ini, Arab Badui ini, sambil dia mengatakan, sebenarnya saya selama 3 hari menginap di sini itu bukan karena saya tengkar sama ayah saya, tapi saya menginap di sini karena saya mendapatkan bocoran dari baginda Rasul bahwa katanya engkau ini penghuni surga. Itu disebut 3 kali oleh baginda Rasul. Dia cerita tentang bagaimana kejadian di majelis itu. Tapi ternyata saya menginap 3 hari di sini kok nggak menemukan yang istimewa dari dirimu. Makanya saya mau pamit pulang. Ternyata apa yang kamu lakukan juga aku lakukan. Kata orang ini, ya memang nggak ada yang istimewa dalam hidup saya. Ya begini saja, saya begini saja. Ya sedekah juga nggak banyak-banyak, sholat qiyamul lail juga nggak banyak-banyak. Ya sholat biasa aja sih. Cuma kata dia, hanya saya setiap menjelang mau tidur, saya selalu mendoakan orang-orang yang mendolimi saya, dan saya memberi maaf kepada siapapun yang pernah berbuat salah sama saya. Itu amal hati yang tidak semua orang bisa, terutama ibu-ibu. Itu amal hati yang tidak semua orang bisa. Saya selalu mendoakan orang-orang yang mendolimi saya sebelum menjelang tidur, dan membuka hati saya lapang-lapang untuk memaafkan siapa saja yang pernah berbuat salah sama saya. Kata Amr bin As, ini toh yang istimewa itu, yang tidak kelihatan oleh orang banyak tapi bisa dirasakan oleh orang banyak. Jadi cuma yang dirahmati Allah, ngaku salah dan memberi maaf, itu 2 amal ibadah yang punya kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma kita menjadi orang yang banyak ngaku salah kepada Allah, atau imma kita menjadi orang yang banyak memberi maaf sama orang. Itu dua-duanya adalah amal terbaik. Maka kalau halal itu artinya banyakin ngaku salah plus banyakin ngasih maaf orang lain. Sehingga nanti keluar dari majelis halal bihalal itu kita sudah kosong. Tidak ada lagi cerita lama itu. Tidak ada. Yang ada bahwa kita sudah meminta maaf dan sudah diberi maaf. Kita sudah tidak ada dendam di antara kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini punya hati yang selalu merasa bersalah pada Allah, dan punya hati yang lapang untuk selalu memaafkan orang-orang yang bersalah sama kita. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli ilmi wa ahli khair. ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وارزقنا تدبره وارزقنا حفظه وارزقنا عمله وارزقنا حفظه وارزقنا تعليمه وارزقنا دعوته وإقامته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا قراءتنا القرآن، اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصالحات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini berarti di sini terus atau tapi di sini terus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.